Berikut kelanjutan perenungan ruhani, makna hakikat ma'rifatullah dengan pendekatan tasawuf dan tadabur kalbu pada QS Alam. Idah ayat 61-70. Makna hakikat ma'rifatullah QS Alam. Idah ayat 61-70. Ayat 61, kepalsuan iman. Orang masuk menemui Nabi dengan mengaku beriman, padahal menyimpan kekafiran. Hakikat ma'rifat. Allah melihat hati, bukan kata-kata. Iman sejati lahir dari ketulusan, bukan topeng sosial. Ayat 62, dosa kolektif. Banyak dari mereka berlomba dalam dusta dan memakan yang haram. Dalam tasawuf, dosa yang dipelihara dalam komunitas akan mengeraskan jiwa bersama. Ma'rifat menuntut keberanian menjaga diri, meski mayoritas menyimpang. Ayat 63, ulama lalai. Nabi dan ulama yang membiarkan kemaksiatan ikut memikul dosa. Ma'rifat mengajarkan bahwa ilmu tanpa nasihat adalah kering ruhani. Cahaya ilmu harus menghidupkan akhlak, bukan memuaskan status. Ayat 64, menolak tuduhan terhadap Allah. Yahudi menuduh tangan Allah terbelenggu. Ini cermin kefakiran iman. Dalam tasawuf, setiap sangka buruk pada Allah menutup pintu ma'rifat. Keyakinan pada kimurahaniyah membuka rahmat. Ayat 65, keselamatan iman. Jika beriman dan bertakwa, niscaya dosa diampuni dan surga terbuka. Ma'rifat menemukan kedamaian. Ampunan Allah adalah tempat pulang jiwa. Ayat 66, berkah ketaatan. Menegakkan Taurat, Injil, dan Al-Quran membawa limpahan berkah. Hakikat ma'rifat. Hidup berkah lahir dari ketaatan lurus, bukan dari kecerdikan dunia. Ayat 67, amanah risalah. Rasul diperintah menyampaikan wahyu tanpa takut. Ma'rifat menumbuhkan keberanian kenabian. Takut hanya kepada Allah, bukan kepada reaksi manusia. Ayat 69, keselamatan universal. Siapapun yang beriman kepada Allah, hari akhir, dan beramal saleh, tiada takut dan sedih. Hakikat ma'rifat. Keselamatan lahir dari iman tulus dan amal jujur, bukan label kelompok. Ayat 70, pengkhianatan umat. Bani Israel mendustakan Nabi dan membunuh sebagian dari mereka. Ini cermin tragedi umat. Menolak kebenaran saat datang membawa perubahan batin. Ayat 68, hakikat jalan. Agama tidak sah tanpa mengikuti wahyu Allah. Ma'rifat membatalkan spiritualitas tanpa syariat. Kedekatan kepada Allah harus terikat pada petunjuk Rasul. Kesimpulan hakikat ma'rifat QS Alam. Idah 61-70. Ayat-ayat ini menanamkan kejujuran, iman hati, menjaga diri di tengah kerusakan zaman, amanah ulama, dan dai, keyakinan mutlak pada kemurahan Allah, tobat dan takwa sebagai pintu keselamatan. Berkah lahir dari ketaatan, keberanian menyampaikan kebenaran, spiritualitas terikat syariat, keselamatan universal bagi iman jujur. Ma'rifatullah adalah kejujuran hati yang berani hidup lurus di tengah bengkok dunia, berpegang pada wahyu di saat hawa nafsu menjadi kiblat manusia. Berikut lanjutan perenungan makna hakikat ma'rifatullah melalui pendekatan tasawuf, tadabur kalbu, dan penyucian jiwa pada QS Alam. Idah ayat 71-80. Makna hakikat ma'rifatullah QS Alam. Idah ayat 71-80. Ayat 71, buta dan tuli hati. Mereka mengira tidak ada cobaan, lalu menjadi buta dan tuli hati, meski Allah menerima tobat mereka. Hakikat ma'rifat. Dosa yang diremehkan menutup mata ruhani. Tobat adalah cahaya pembuka hijab. Ayat 72, tauhid murni. Allah menegaskan kesesatan orang yang menuhankan Isa dalam tasawuf. Ini peringatan terhadap pengultusan makhluk atau ego. Ma'rifat menuntut tauhid murni tanpa penyekutuan bentuk apapun. Ayat 73, kekeliruan Trinitas. Allah menolak konsep tiga Tuhan. Ini mengajarkan bahwa pembagian tauhid merusak kesatuan nur ilahi. Ma'rifat adalah memandang Allah Esa tanpa tirai konsep yang memecah. Ayat 74,
pintu tobat selalu terbuka. Allah mengajak kembali kepada ampunan-Nya. Hakikat ma'rifat, tak ada keterlambatan untuk pulang selama jiwa masih bernafas. Ayat 75. Isa dan Maryam adalah hamba. Isa dan ibunya hanyalah manusia yang makan seperti manusia lain. Ayat ini mengajarkan kerendahan makhluk di hadapan Khalik. Ma'rifat membunuh kultus individu dan menyuburkan tawadu. Ayat 76. Meninggalkan yang tak berdaya. Larangan menyembah selain Allah yang tak bisa memberi manfaat atau mudarat. Ma'rifat mengokohkan ketergantungan total hanya kepadanya. Ayat 77. Jangan berlebih-lebihan, melampaui batas dalam agama, mengaburkan ma'rifat. Ekstremisme spiritual membuat iman menjauh dari keseimbangan. Ayat 78. Kutukan pembangkang. Nabi Daud dan Isa melaknat pelanggar karena menolak mencegah kemungkaran. Ma'rifat mengajarkan amar ma'ruf dan nahi munkar sebagai bukti cinta kepada sesama. Ayat 79. Diam terhadap dosa. Mereka membiarkan dosa menjadi budaya. Dalam tasawuf, diam terhadap keburukan, mengeraskan hati bersama-sama. Ayat 80. Persahabatan salah. Mereka menjadikan orang kafir sebagai wali. Hakikat ma'rifat. Pengkhianatan ruhani terjadi saat hati condong kepada kebatilan dan memusuhi iman. Kesimpulan hakikat ma'rifatullah. QS Alem, Idah 71-80. Ayat-ayat ini menegaskan bahaya hati yang lalai, tauhid murni tanpa pengultusan, rahmat tobat yang selalu terbuka, tawadu makhluk di hadapan Khalik, bersandar hanya kepada Allah, menjaga keseimbangan beragama, tanggung jawab moral memerangi kemungkaran, menjauhi loyalitas terhadap kebatilan. Ma'rifatullah adalah tauhid murni yang lahir dari hati sadar, tobat terus-menerus, dan keberanian menjaga kebenaran di tengah arus dunia. Doa ma'rifat. Ya Allah, buat terang mata hati kami agar tidak buta oleh dunia. Tetapkan kami dalam tauhid murni. Jauhkan kami dari gulu dan kesombongan. Kuatkan lidah dan langkah kami untuk memelihara kebenaran-Mu. Berikut uraian makna hakikat Ma'rifatullah QS Alem, Idah, ayat 81-90 sebagai bahan tadabur dan penguatan iman. Makna hakikat Ma'rifatullah, tafsir ruhani QS Alem, Idah ayat 81-90. Ayat 81, Allah menegaskan bahwa seandainya orang-orang munafik, Yahudi, dan musyrik benar-benar beriman kepada Allah, Nabi, dan Al-Quran, mereka tidak akan menjalin loyalitas kepada pihak yang memusuhi kebenaran. Makna ma'rifatullah, orang yang mengenal Allah secara hakiki akan memiliki kesetiaan ruhani hanya kepadanya. Hatinya bersih dari ketergantungan kepada kekuatan selain Allah. Ayat 82, Allah menyebut Yahudi dan musyrikin sebagai golongan yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman, sementara Nasrani paling dekat rasa kasihnya. Makna ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah melahirkan kelembutan hati, cinta, dan kerendahan jiwa, bukan kesombongan identitas. Ayat 83, ketika para pendeta Nasrani mendengar ayat Al-Quran, mata mereka berlinang air mata karena mengenali kebenaran. Makna ma'rifatullah, ma'rifat membuka mata batin. Air mata lahir dari kejujuran hati yang disentuh cahaya ilahi. Ayat 84, mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan kami dan berharap dicatat bersama orang-orang saleh. Makna ma'rifatullah, mengenal Allah, menumbuhkan rasa kerinduan untuk bergabung dengan golongan orang saleh, bukan mencari pujian dunia. Ayat 85, Allah memberi balasan surga karena keikhlasan iman mereka. Makna ma'rifatullah, ganjaran terbaik bukan karena amal lahiriah semata, tetapi karena keikhlasan yang lahir dari pengenalan kepada Allah. Ayat 86, orang yang mendustakan Allah dan ayat-ayatnya akan menjadi penghuni neraka. Makna ma'rifatullah, penolakan terhadap kebenaran bukan karena kurang bukti, tetapi karena hati tertutup
dari cahaya ma'rifat. Ayat 87. Larangan mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan. Makna ma'rifatullah. Ma'rifatullah menumbuhkan tawazun, keseimbangan, tidak berlebih-lebihan dalam zuhud hingga menyiksa diri. Ayat 88. Perintah memakan yang halal lagi baik, halalan tayyiban. Makna ma'rifatullah. Pengenalan kepada Allah mengajarkan bahwa rezeki dunia bukan musuh spiritual, selama diterima dengan syukur dan ketaatan. Ayat 89. Penjelasan kafarat sumpah: memberi makan fakir miskin, pakaian, memerdekakan budak, atau puasa. Makna ma'rifatullah. Ma'rifat melatih tanggung jawab moral, bahwa kesalahan ditebus dengan amal sosial dan ibadah nyata. Ayat 90. Larangan keras terhadap khamr, judi, berhala, dan undian nasib sebagai perbuatan setan. Makna ma'rifatullah. Hati yang mengenal Allah akan menjauhi segala bentuk pelarian jiwa yang mematikan kesadaran ilahi. Intisari ma'rifatullah. Ma'rifatullah bukan sekadar pengetahuan tentang Allah, tetapi keadaan hati yang selalu tunduk, lembut, seimbang, dan terjaga dari maksiat. QS Alam, Idah 81-90 mengajarkan bahwa mengenal Allah melembutkan hati. Hati lembut memudahkan iman. Iman menghidupkan amal. Amal menuntun keselamatan dunia dan akhirat.